Hari ini saya mau menyampaikan satu renungan yang singkat yang kiranya membekali dan memberikan hikmat kepada engkau dan saya di musim ini. Ada dua hal yang perlu kita jaga dan terima, yaitu hikmat dan kasih karunia. Hikmat dan kasih karunia. Saudara, tidak selalu kita perlu tengking setan. Tidak perlu selalu bahkan kita bergumul begitu rupa untuk hal keuangan. Karena pada faktanya Tuhan seringkali mau membawa kita dengan hikmatnya untuk menemukan jalan-jalan yang memang Dia sudah sediakan. Untuk kita menerima bagian kita, porsi kita, warisan yang memang Dia sediakan buat kita. Betul? Ya. Itu sebabnya kita perlu belajar, saudara. Dia Tuhan yang mau menceritakan isi hatinya yang paling dalam. Kalau engkau dan saya punya putra-putri di rumah, seringkali putra-putri kita punya sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang kalau punya mau ngotot. Ada yang kalau punya mau, dia percaya, dia trust kepada papi maminya. Dia trust. Sekarang tergantung kita. Kita jenis putra-putri di rumahnya ini yang seperti apa? Ada pernah dengar cerita tentang si murung dan si ceria? Ini kembar. Tapi dengan dua sifat yang berbeda. Lahir dalam sebuah keluarga. Tiba waktunya mereka berulang tahun, 17 tahun. Dapat kado dari papa mamanya dan dia buka. Dia lihat handphone terbaru. Tercanggih, termahal. Si murung ini terima kado yang terbaik. Terima pemberian yang termahal yang dia inginkan. Sebentar dia suka cita. Dia sangat excited. Dia pengen ceritain kepada teman-temannya. Tapi tidak lama kemudian dia kembali murung. Dia pikir, aduh nanti gimana kalau handphonenya jatuh? Servisnya mahal. Gimana kalau handphonenya dicuri penjahat? Waduh, tambah susah aku. Gimana kalau nanti temanku pinjam lagi? Ini barang kesayangan malah bikin susah hati. Makanya hati-hati kalau Anda diberi barang kesayangan. Jangan biarkan hatimu melekat. Ingat Tuhan bilang apa? Kepada Abraham, persembahkan yang kau kasihi. Jangan hatimu melekat. Nah, bedanya juga sebuah kado. Tapi ada yang unik ketika dia buka, ada aroma yang berbeda. Ternyata sudah ada kotoran binatang. Dan ketika dia teliti, oh ini kotoran kuda. Tapi entah bagaimana si ceria ini, ketika menerima pemberian kotoran kuda, dia justru semangat, dia justru sukacita. Anda tahu apa yang dipikir Anda di hatinya? Trustnya itu, percayanya itu. Dia bilang gini, kalau ada kotorannya, pasti ada binatangnya. Ternyata dia pencinta kuda poni, saudara. Waktu dia terima kotoran kuda poni, sebaliknya dia sensi, dia marah, dia benci sama papa mamanya. Justru dia lari ke kamar papa mamanya dan memeluk mereka, merangkul mereka dan berkata, terima kasih Pama, I love you. Anda bisa begitu nggak? Tapi kalau si mulung dikasih handphone terbaik, termahal, ya. Itu sebabnya berkat dan penderitaan, masalah dan kesukaan, tergantung bagaimana kita memaknainya. Anda sehat, jangan lupa, jangan bermegah. Seolah-olah kesehatan itu engkau peroleh dari segala daya upayamu. Anda sakit, jangan menggerutu. Jangan pasang status sana sini. Kok abang tahu ya? Iyalah. Saya dikit-dikit buka status WA Anda juga sih.
Dikit-dikit sih, nggak semuanya. Saya bilang kalau lagi sakit justru puji Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Haleluya. Kasih emotikon yang berbeda. Itu tandanya Anda orang percaya. Itu tandanya Anda orang yang mengasihi Tuhan. Maknai dengan cara yang berbeda. Hari ini saya mau berbicara tentang memaknai pengalaman. Mari kita buka kitab Ayub pasal yang ke-36. Saudara, hati-hati. Hidup ini sekali lagi ada yang namanya kemasan, ada yang namanya isinya. Kalau Anda tertipu karena Anda punya hati yang tidak siap dengan kemasannya, Anda akan menggerutu, Anda akan marah, Anda akan melewatkan sesuatu yang justru terbaik yang Tuhan sediakan. Si ceria waktu melihat sebuah bungkusan dengan aroma yang tidak enak, dia tahu ini cara papi mamiku untuk membuat aku melihat bukan kepada sesuatu yang kelihatan di luar, tapi ke dalam hatinya. Tidak mungkin papi mami memberikan ini sebagai kadoku. Ini cuman sebuah pesan. Di lapangan rumput sana sudah tertambat satu kuda poni yang aku rindukan. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang berkata, penghasilanku terbatas. Penghasilanku sedikit kecil. Aku pekerja kasar. Emang Anda menilai kerja kasar, kerja halus itu dari mana? Emang siapa yang kasih penilaian? Kalau Pak Pendeta kerja apa? Dari orang lahiran, orang mau menikah, mau cerai, sakit, semua dikerjakan ya? Ya Pak ya. Jadi tergantung memaknainya, haleluya. Saudara, satu hari hidup ini akan berhenti. Tapi kalau Anda melewatkan semua peristiwa yang sepertinya engkau bilang tidak adil, engkau membiarkan semua yang sepertinya engkau bilang tidak adil itu menggores hatimu. Dan ketika kau menyelesaikan tahun-tahun hidupmu, engkau berkata, aku memang orang yang tidak dikasih Tuhan. Dan kau berkata, engkau orang yang tidak beruntung. Semua beritahu saudara, ada pesan tersembunyi. Di balik semuanya itu, Allah turut bekerja. Mari kita buka Ayub pasal 36. Ini ada satu ungkapan dari seorang yang bijak di kitab Ayub. Saya akan baca dari ayat yang kelima. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Wah, ini ungkapannya keren banget. Orang miskin, orang kaya, orang susah, tidak dipandangnya hina. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Pernah baca ayat ini? Ia perkasa dalam apa? Kekuatan akal budi. Waktu saya membaca ayat ini, saya coba lihat, ini siapa yang nulis? Supaya Anda paham konteksnya, mari lihat di ayat yang pertama. Ayat 1 dikatakan, berkatalah Elihu. Elihu ini salah satu sahabatnya Ayub. Tapi bukan dari 3 orang sahabatnya Ayub yang disuruh Tuhan bertobat. Di Ayub 42. Yang Tuhan mengancam, kalau enggak aku akan aniaya kamu. Di Ayub 42. Ini bukan 3 orang sahabat Ayub yang tidak punya penilaian dengan hati yang bersih. Bedanya 3 orang teman Ayub di Ayub 42 menilai Ayub sebagai pembuat kejahatan. Makanya lihat, tubuhmu penuh dengan sakit penyakit. Lihat, bisnismu hancur lebur. Lihat, keluargamu berantakan. Elihu berbeda. Elihu memaknai sesuatu yang 3 orang sahabat yang Ayub yang lain ini tidak lihat. Makanya berbicara hikmat dan kasih karunia di musim ini.
Kita harus izinkan saudara kita membuka hati kita untuk menampung yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan dari kedalaman hatinya. Lihat saudara. Saya baca ayat 2-nya. Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau. Karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh. Dan membenarkan pembuatku. Saya percaya Elu ini hamba Tuhan. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Baru saudara dia katakan, ketahuilah Allah itu perkasa. Saudara, Elihu ini merespon keluh kesah Ayub. Elihu ini merespon keluh kesah Ayub akibat tekanan yang berat. Dia membenarkan Tuhan pembuatnya dan pembuat Ayub. Hari ini saudara, Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak curang dalam perbuatannya. Tuhan itu tidak semena-mena. Dia tahu bagaimana menavigasi langkah-langkahmu yang terlalu cepat untuk slow down. Dia tahu bagaimana menavigasi langkahmu yang terlalu lambat untuk segera melompat, berlari nak. Karena itu engkau berbeda, engkau unik, engkau spesial, engkau istimewa. Katakan sama saya, aku unik, aku spesial, aku istimewa. Colek kanan kirinya, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Saya jumpa sama istri saya. Waktu saya nggak ngerti saudara, kenapa aku sama istriku beda banget ya? Kalau istriku gasnya pol, jarang ada titik, ada koma. Sampai aku tahu memang dia begitu istimewa bagiku yang terlalu banyak titik, terlalu banyak komanya. Kalau sudah kenal Ibu Gembala Anda, jangan mendoakan supaya mereka menjadi sama. Enggak, Anda melawan kehendak Tuhan. Justru mereka menjadi satu supaya jadi utuh, jadi lengkap, jadi sempurna. Pertanyaannya, apakah Anda sudah tahu jenis seperti apa dirimu dan kenapa aku seperti ini? Sekarang lihat saudara ayat ini. Ayat 5 saudara. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Siapa orang benar di sini? Saya Tuhan. Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi. Sayangnya, musim tidak selalu sama. Lihat sekarang ayat 8, supaya Anda bisa memaknai pengalaman Anda. Supaya Anda bisa memaknai experience Anda di dunia kerja, di dunia pelayanan, di hubungan, di keuangan, di kesehatan. Dan hikmat itu yang membuat Anda bisa bertahan. Istilah kerennya apa? Sustainable. Sustainable. Anda tidak jatuh dipukul musuh. Kenapa? Karena Anda punya hikmat. Keuangan Anda tidak jatuh terkapar. Enggak. Hubungan Anda tetap berdiri tegak dan bercahaya. Haleluya. Itu hikmat yang mengerjakan di dalam diri kita. Melalui apa? Experience. Tapi pengalaman-pengalaman yang berbeda ini, justru engkau harus maknai. Sekarang kita lanjutkan. Ayat yang ke-8 dan 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau mereka dibelenggu dengan... Siapa? Siapa yang dibelenggu dengan rantai? Orang benar itu. Haleluya. Mungkin rantaimu hari ini sakit penyakit. Mungkin rantaimu hari ini hubungan, keuangan. Semangat. Haleluya. Lihat saudara, dikatakan begini. Lah, baca terus sama-sama 2, 3. Tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka. Dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak.
Ayat 10. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Saudara, ayat 10-nya ini bagus sekali. Elihu menyimpulkan begini. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Saudara, berkat bisa menjadi teguran ketika kita memaknai dengan tepat sesuai dengan siapa diri kita. Sakit penyakit justru kita bisa memaknai sebagai blessing. Anda bisa bilang gini, Tuhan pasti mau pakai aku untuk menjadi saluran kesembuhan buat orang lain. Karena itu kan menjadi pelajaran. Yang ketika Anda selesai, Anda bisa bersaksi kepada orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang takut menghadapi kanker mereka, menghadapi tumor mereka, bahwa Tuhan masih ada. Haleluya. Tapi kalau Anda tidak pernah melewati itu dan memaknai pengalaman itu, perkataan Anda cuma sebuah kutipan. Tapi kalau Anda berbagi dari cerita di kedalaman pengalamanmu sendiri dan memaknainya, ada Tuhan di situasi yang paling gelap yang membuat aku hari ini melihat cahaya terang. Dari sana, setiap orang yang dalam kegelapan hidupnya justru melihat benar. Engkau menjadi bukti kesetiaan Tuhan. Engkau menjadi bukti bahwa tangan Tuhan tidak pernah berdiam diri. Engkau menjadi bukti bahwa seperti firman-Nya, matanya memandang kepada orang benar. Ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk kepada rantai, takluk kepada belenggu, takluk. Hari ini saya mau tegaskan kembali apa yang kemarin sudah saya coba sampaikan. Menyerahlah Bapak Ibu. Bukan menyerah pada keadaan, tapi menyerah kepada hikmat yang Tuhan taruh, Tuhan bisikan di hatimu. Menyerah. Sehingga kau berani melangkah keluar dari semua kelaziman, semua belenggu di pikiranmu. Aku gak bisa ini, gak bisa itu. Pada Tuhan dorong, nah pergi berdoa, pergi ke bukit doa, pergi mencari hamba Tuhan, pergi berdoa. Ayat 11, jikalau mereka mendengar dan takluk mereka, maka mereka hidup mujur. Haleluya. Katakan sama-sama, aku akan hidup mujur. Aku pasti hidup mujur. Anda kata mujur ini menarik, saudara. Mujur itu seperti diluputkan dari kehancuran, disembuhkan dari sakit penyakit. Itu mujur. Mujur itu, saudara, hutang ada yang bayarin. Aku daftar dong, Om. Tobat. Mujur itu artinya, saudara, jatuh tapi tidak terpelecok. Itu mujur. Mujur itu dari 10 orang kandidat, Anda punya nilai paling kecil, tapi Anda yang dipanggil masuk kerja. Itu mujur. Mujur itu mujur. Mujur itu Anda dikasih tugas yang Anda nggak ngerti cara menyelesaikannya. Tapi ada seorang teman berkata, boleh nggak gue bantuin? Waduh, diminta kagak, dia datang, dia bilang boleh nggak gue bantuin. Masalahnya Anda bertobat tidak? Ketika kemujuran itu datang, Anda nekat nih, pinjol, disembuhkan dari pinjol. Nggak tobat juga, datang tuh belenggunya. Anda nih sakit nih, gagah-gagahan, makan lupa takaran. Iya. Kadang-kadang begadang tuh. Terus besok tensi naik. Lapor Pak Pendeta, tensi naik nih. Asam urat tinggi nih. Lapor Pak Pendeta, ini kayaknya kolesterol cenut-cenut.
Terus Tuhan kirimkan ambulan. Tim besuk mendoakan Anda, mengurapi Anda. Anda sembuh. Enggak tobat. Kami ini pendeta juga kadang-kadang, saudara, berita yang sama ini perlu sering kami dengar. Karena kami paling sering diundang makan. Apalagi kalau pelayanan ke daerah. Aduh. Semua dipotong, kaki 4, kaki 2 dipotong. Tidak berkaki kalau ada dipotong. Benar, saudara. Kami ke daerah Halmahera. Ditangkaplah kepiting kenari. Ini makanan raja-raja. Tapi jangan lupa kolesterol, Bo. Saya ditawarkan, Pak mau nggak? Dalam hatiku, Tuhan, kenapa kami yang tugas begini diuji, dicoba terus, Tuhan? Karena mereka mengasihi toh. Iya kan? Sekaligus apa? Makanya saudara, bagaimana kita memaknai pengalaman-pengalaman itu yang membuat Anda mujur, luput. Ada orang lo membagi-bagikan kekayaannya, justru bertambah-tambah kekayaannya. Benar, saudara. Yakinlah firman Tuhan. Ada orang yang takut setengah mati, digenggam terus. Sampai tua digenggam terus. Malah nyesek, saudara, nafasnya. Tepuk bahu kanan kirimu. Bahu Anda sendiri loh. Jangan bahu orang lain. Bertobat. Jangan bawa orang lain. Bawa kanan kirimu. Bertobat. Kasari udah bagus tadi tuh. Bertobat. Coba lihat ayat 12-nya. Saudara, dikatakan begitu, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam. Jadi yang membuat binasa bukan masalah uang, bukan hutang. Halo. Yang membuat binasa bukan kolesterol, darah tinggi, asam urat. Yang membuat binasa bukan apa? Miskin, 7 keturunan, 8 tanjakan. Yang membuat Anda hancur bisnis Anda bukan ditipu orang. Benar. Yang membuat Anda sepertinya tidak menjangkau rencana dan tujuan Anda bukan tidak ada peluang, tapi kebebalan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan hikmat. Tuhan memberikan hikmat. Masalahnya kita harus belajar memaknai. Mari kita buka kitab Kejadian, saudara. Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-20. Siapa cepat dia dapat. Silakan membaca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf berkata kepada keluarganya, sanak keluarganya, abang-abangnya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Yusuf tidak menempatkan dirinya sebagai korban. Sekalipun memang realnya dia korban. Pertanyaannya kenapa? Karena dia memaknai kejahatan kakak-kakaknya adalah jalan Tuhan, jembatan Tuhan, cara Tuhan membentuk dia jadi seorang penting di negara lain, yaitu Mesir, untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu kaum keturunan papanya. Baca lagi, lanjutkan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah telah mereka-rekakan reka-reka yang jahat itu untuk. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam posisi tertekan, dalam keadaan tidak berdaya, libatkan Tuhan, terima hikmatnya, maka Tuhan akan mereka-rekakan itu menjadi kebaikan buat kita. Katakan haleluya. Saya sekali lagi saudara sangat-sangat bersyukur ketika gereja kita di Pondok Cabe di demo. Kita bingung mau kemana, Pak Bu? Mau kemana ya? Kami merantau. Di pabrik DH lah, di tempatnya Kak Lina tuh kerja.
di sawangan golf lah sekali. Kayak bangsa Israel gitu. Berpindah-pindah. Sampai akhirnya mendaratlah di tanah kusir. Orang bertanya, Pak Robert, nggak ada niat bikin proposal cari dana? Nggak kepikir. Nggak ada rencana deketin pengusaha yang kaya? Nggak tahu. Nggak ada hikmat. Sampai Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih mimpi. Ada jemaat dari jendela ruko kelihatan dari bawah. Tuhan kasih mimpi. Kita berada di lantai 3, lantai 2. Tuhan kasih mimpi. 2 kelereng saya ambil dari pinggir pantai itu. Di tangan saya berubah jadi telur. Dan ada kekuatan tarik menarik. 2 tempat ini akhirnya menciptakan satu gelora yang besar. Dan pecah di udara. Saya bilang kemuliaan bagi Tuhan. Sampai Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih mimpi. Yang saya mau cerita begini. Waktu kami di demo itu di satu komplek ruko Pondok Cabai Mutiara. Paling tidak ada 8 gereja kalau tidak salah. 7. Ada satu bapak gembala teman saya. Pengusaha, pebisnis. Bagus. Dia mengkoordinir. Kita ada tanah pak mau beli. Kalau nggak salah ya. 2.000 atau 3.000 meter. Bapak mau berapa ratus meter dari luasnya itu. Kita bikin satu IMB aja. Boleh katanya. Kami lagi rapat. Kira-kira ada 6 Pak Gembala, Pak Pendeta. Satu ditanya sama teman saya. Saya 150 meter. Pak boleh nggak? Dia bilang ya nanti kami mau bikin aksi dana. Jual lukisan begini begitu. Satu lagi bilang 200 meter. Sampailah ke saya. Kira-kira apa yang saya jawab? Jadi orang bodoh tuh enak loh saudara. Tapi yang nyerah. Jangan udah bodoh ngotot sendiri. Saya beneran bodoh. Waktu dia datang teman saya itu dibilang, Pak Robert mau ambil berapa ratus meter? Saya bilang, semua mata tertuju kepada saya kan. Bapak-bapak gembala sini kan. Sejenak saya tarik nafas dulu kayak Elihu. Saya meraih pengetahuan saya dari jauh. Ternyata yang ada hanya kejujuran dan ketulusan. Saya bilang begini, mohon maaf Pak, saya nggak bisa ngambil. Jemaat kami sederhana. Sekarang kaya-kaya semua lagi. Jemaat kami sederhana, jemaat kami nggak mampu. Bayangkan saudara, ngasih omongan 200 meter. Pada waktu itu, saya sebagai Pak Gembala hamba Tuhan, Kasari ini teman perjuangan saya. Kami tahu motor saya itu saudara, kalau bonceng 3 besok dilas sama tukang las kapal. Karena patah tengahnya. Udah gitu, udah di bengkel gak kuat nebusnya saudara. Tapi kita harus maknai pengalaman itu sekolah dari Tuhan yang berharga. Untuk diceritakan. Jangan mengeluh kalau engkau masih terbelenggu dalam keuangan. Bertobatlah. Jangan mengeluh kalau engkau masih terbelenggu dengan sakit penyakit. Lihat apa yang harus engkau ubah. Datang ke saya. Pak Robert gimana? Mohon maaf Pak. Ini kan susah disetel saudara. Sepede-pedenya saya main acting. Jelas kelihatan cupunya. Cupu, tahu cupu? Anak kemarin sore. Gak punya trik. Gak punya lika-liku cara menjawab. Gak tahu bagaimana membuat jawaban yang berkesan. Gak punya, gak tahu. Saya cuma bilang, mohon maaf. Saya sebut namanya. Kami gak bisa Pak. Gak bisa, gak punya. Yang terbayang kan pada waktu itu. Yaitu wajahnya Kasari ini. Wajahnya teman-teman dalam perjuangan. Memang kami gak punya apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini ada di sini. Apakah saya bayar 100.000 pun untuk dapatkan tempat ini? Kalau kita ada di tempat ini, bahkan jujur ya. Kita boleh punya ruangan seni untuk gereja anak. Sebelumnya kita mendarat di lantai 3, sekarang di lantai 4.
jangan mengeluh. Anda harus tahu makin ke atas Anda, makin baik. Nanti, Pak Robert boleh nggak gereja di lantai 5? Oke siap Bu. Nanti itu kan tanda-tanda. Dengerin saya begini. Itu kan bukan karena yang punya tempat itu sewot sama kita. Itu karena yang punya tempat lihat begini, Pak, semenjak kantor dan gereja ada di sini, kantor kami makin maju. Kami butuh tempat lantai 4 ini, boleh nggak Bapak? Boleh Bu, senang hati kami. Karena itu tanda-tanda akan mendekat kita punya gedung sendiri. Nah, kalau Anda tidak memaknainya dengan hikmat yang Tuhan taruh di hatimu, kau akan kecewa dengan hidup ini. Kenapa suamiku malas? Kecewa. Kenapa suamiku makannya banyak? Marah. Kenapa istriku kok rajinnya kadang-kadang aja? Jangan kecewa. Jangan marah. Maknai pengalamanmu itu. Engkau akan menerima hikmat dari Tuhan. Waktu kita tiba di tempat ini kan ada jeda ketika kita di Tanah Kusir. Selalu main kipas. Karena panas Pak Bu. Kalau sekarang, kayaknya nggak enak kalau datang ke gereja nggak mentereng gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tulus, hati kita jujur, hati kita bersih, Tuhan yang berkata Dia akan mendudukkan kita bersama dengan raja-raja. Anak-anak muda, siapa bilang mata Tuhan tidak melihat kepadamu? Jangan-jangan matamu sedang tidak melihat kepada Dia. Siapa bilang Tuhan alpa dalam jalannya tentang hidupmu? Siapa bilang Tuhan mengabaikan hari-hari penderitaanmu? Siapa bilang? Elihu berkata, kalau engkau mendengar, dan engkau memberi diri takluk, hikmat itu akan membuat jalan yang tidak ada jalan. Hikmat itu akan membuka peluang yang tidak ada peluang. Hikmat yang Tuhan taruh. Siapa yang pernah berduga Yusuf akan menjadi orang kedua di Mesir setelah Fir'aun? Lihat saudara, cerita ini saya lanjutkan. Kejadian 50. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Lihat ayat 21. Dari seorang yang tertekan, dari seorang yang difitnah, dari seorang yang dijebloskan dalam penjara, sekarang jadi pengajar, jadi penghibur. Saya percaya lidah bibirmu akan mengalirkan hikmat. Pasti. Itu sebabnya pesannya hari ini. Maknai pengalamanmu. Ayat ini berkata, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan. Orang yang seperti ini tidak akan goyah. Justru dapat menenangkan orang yang sedang goyah ketika kelaparan datang. Mari lihat sekarang saudara cerita yang lain. Sedikit lagi, 1 Samuel. Saya berdoa hari ini kita belajar menginsafi, memaknai kehidupan yang sedang kita jalani ini. Mata Tuhan ada di tengah penderitaanmu. Mata Tuhan ada di tengah kelimpahanmu. Dia melihat, dia menakar bagaimana respon hatimu. 1 Samuel, saudara, pasal yang ke-17. Apakah Daud ketika remaja, anak yang beruntung? Menurut saya tidak. Kakak-kakaknya dapat peluang indah masuk ke militer. Tapi Daud jadi angon kambing domba hanya 2-3 ekor. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang yang hatinya mengasihi Dia. Lihat 1 Samuel pasal 17. Pagi itu ayahnya berkata kepada Daud, ayat 17, 1 sampai 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Daud hanya orang suruhan. Daud hanya kacung. Daud hanya hamba bagi kakak-kakaknya. Daud hanya pelayan.
Tapi Tuhan sedang mengajar kerendahan hati bagi seorang yang nanti diangkat sangat tinggi. Daud berlari, Daud mengatur, Daud tiba di medan perang. Coba lihat saudara. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampilan maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata intimidasi. Saya tambahkan yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Respon Daud terhadap kata-kata intimidasi Goliat beda. Hari ini apakah responmu kepada keadaanmu masih sama? Saya berdoa kita punya respon yang berbeda, respon yang baru, respon yang menyenangkan hati Tuhan, respon yang menceritakan tentang Tuhan sedang membentuk hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Saudara, sekarang lihat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Ayat 32, tolong Mas Adit boleh baca, mulai dari 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Sama seperti perkataan Yusuf kepada abang-abangnya. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati keluargaku. Abang-abangku, jangan tawar hati. Sang adik berbicara. Wow. Sang adik menyampaikan hikmat. Jangan gentar, jangan khawatir. Itu sebabnya hari ini bukan masalah usia, bukan masalah senioritas, tapi bagaimana engkau mau dituntun dan dibentuk. Lanjutkan. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Ayat 34 langsung. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudara bayangkan membela seekor domba dengan nyawa. Membela tanggung jawab sepele, tanggung jawab sepele dengan nyawa. Berapa gigihnya Anda dipercaya dalam tanggung jawab yang sepele. Berapa loyalnya Anda membela tanggung jawab yang sepele. Justru Tuhan sang pemberi, Dia akan melimpahkan semua yang engkau rindukan terjadi. Saudara, saya akan baca poinnya. Lihat ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Siapa yang melepaskan? Bukan keterampilannya, bukan pisaunya, bukan kemampuan karatenya, bukan Daud ahli judo bergulat dengan singa. Tapi dia tahu ada Tuhan di penggembalanya yang sepi itu. Kalau Anda sedang sepi, Tuhan sedang membangun relationship dengan Anda. Jujur sama kasih tahu saudara. Kalau Anda terus dikelilingi oleh orang lain, Tuhan tarik mundur dirinya. Tapi kalau Anda mengambil waktu teduh, Tuhan mendekatkan dirinya kepada Anda. Itu sebabnya Daud mengenal Tuhan. Dari experience-nya, dari pengalamannya, dia memaknainya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berkata begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga, sama-sama baca, akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan abaikan kesusahan, kesenangan. Jangan lewatkan tanpa memaknai pengalamanmu. Satu kali saya berkendaraan sepeda motor di malam agak gelap. Melewati satu tempat yang saya tidak perhatikan dengan baik. Saya tergelincir di jalan itu. Ternyata ada tanah-tanah seperti jalan keluar masuk kendaraan proyek. Dan memang habis hujan. Saya jatuh. Saya tergelincir. Namun saya bersyukur. Tuhan, untung aku yang jatuh. Aku bisa ingatkan pada orang proyek itu. Pasang tanda hati-hati. Saya lanjutkan dengan sukacita. Di satu tikungan pasar, seorang supir angkot entah bagaimana gak sengaja membuka jendelanya, membuang ludahnya keluar, pas ke saya. Pas ke saya. Saya bilang, puji Tuhan, untung saya yang kena. Kalau orang yang kena, orang lain yang kena,
Saya bilang saya nggak tahu kejadian cerita seperti apa di pasar itu. Lagi panas, lagi hiruk pikuk, lagi terburu-buru, terjadilah yang tidak terduga. Bapak Ibu Saudara, mari merendah, bertobat, insaf. Tuhan sediakan hikmat dan kasih karunia yang membuat engkau melihat perkara-perkara lebih besar lagi terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.